Niatan kita berkumpul di sini, niatan kita bergerak itu berdasarkan niat. Kalau niatnya untuk kebaikan, insya Allah akan menghasilkan kebaikan. Kalau niatnya untuk kemungkaran, insya Allah akan diberikan kemungkaran. Dan ada pepatah mengatakan, sepandai-pandainya orang menutupi kesalahan, suatu hari pasti akan terbongkar. Dan ingat, doa orang yang terzolimi, apapun itu agamanya, itu akan didengar sampai ke langit. Bapak Ibu sekalian, bahwa tanah Wanacala, tanah yang Bapak Ibu tinggal hari ini, itu adalah tanah yang dibeli oleh Mayor Tan Chin Gyi pada tahun 1883. Bapak Ibu sekalian, mesti pahami, pada tahun itu, suka tidak suka, negara kita itu masih dikuasai oleh Belanda. Yang artinya ada 3 golongan di Cirebon. Satu, Bumi Putra itu diurus oleh keraton. 2, untuk golongan Cina diatur sama namanya seorang mayor, namanya Mayor Tan Chin Gyi itu. Dan untuk golongan Arab juga ada kakeknya juga. Dan mereka semua adalah bekerja untuk Belanda, karena waktu itu memang kondisinya Belanda. Karena itu sudah dibeli oleh Mayor Tan Chin Gyi dengan Egendom. Dibeli untuk peruntukannya menjadi kuburan masyarakat Tionghoa. Ini fakta sejarah yang nggak boleh dilupakan. Lalu setelah Belanda pergi, Jepang masuk pada tahun 1000. Dan dulu itu ada namanya perkumpulan. Ada 3 perkumpulan namanya. Satu perkumpulan Tongjuan, perkumpulan Hokkien, dan perkumpulan Tianjiwe. Pada tahun 1942, Belanda cabut, datanglah Jepang. Semua perkumpulan Tianjiwe, Hokkien, dan Tongjuan yang didirikan oleh Mayor Tan Chin Gyi itu dibubarkan semua. Suruh masuk ke namanya Kyokusukai. Siapa Kyokusukai itu? Golongan Cina. Dibubarkan semua nih sudah. Sebelum saya tanya lagi, saya tanya dulu, siapakah Mayor Tan Chin Gyi itu? Mayor Tan Chin Gyi itu adalah anak cucu daripada Putri Ongpin yang menikah dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Dia adalah masih cucu leluhur daripada Tan Samsai atau Arya Winacula yang kuburannya ada di Sukalila. Ini supaya tahu jelas itu sejarahnya. Pada tahun 42 Jepang masuk, dibubarkan semua. Tahun 1946 Jepang pergi, dilakukan perlawanan namanya oleh Koshinsuan. Koshinsuan itu adalah makamnya dari sana. Koshinsuan langsung mendirikan lagi seluruh organisasi itu muncul kembali, yang Tianjiwe, Hokkien, dan Tongjuan. Lalu pada tahun 61 Tianjiwe dan Hokkien itu melebur menjadi satu, karena usianya cuma satu bulan kan. Melebur di satu namanya Permat, Persatuan Masyarakat Tionghoa. Dan di dalam Permat itu ada pekerja kita yang itu adalah orang tua dari Pak Suparman. Setelah Permat tahun 90 ini berubah nama menjadi Perkumpulan Bakti Badan Amal Kematian Cirebon Indonesia yang diketuai oleh Pak Kim Ok tahun 90. Setelah itu tahun 2000 lebih Pak Kim Ok meninggal dunia menjadi vakum organisasi itu. Lalu ada sebagai oknumnya menjual belikan. Bapak Ibu sekalian di sini, kenapa perkumpulan bakti mungkin masif kemarin itu turun langsung mendatangi Bapak Ibu sekalian? Bapak perlu ketahui bersama adalah di dalam Wanacala ada 2 kelompok Pak, kelompok depan, kelompok belakang. Ini fakta nyata. Kelompok depan ada, kelompok belakang ada. Pendataan bukan 400 warga di Wanacala, tapi ada 346 warga. Itu pun tidak semuanya, karena sebagian warganya adalah warga yang masih ngekos di sana. Saya tahu betul dalam permasalahan itu. Kenapa saya turun? Karena kita sudah berjuang
3 periode. Saya dengan Pak Andri mengawal masalah ini dari periode. Kenapa kita harus selesaikan ini? Satu, Pak, kita semua yang duduk di sini tidak lebih adalah merupakan korban. Kenapa korban? Karena saya yakin 90% duduk di sini adalah orang yang membayar untuk tanah itu. Benar nggak? Bayar semua? Bayar dapat duit? Ada puluhan juta? Ratusan juta? Berapa itu? Ini fakta. Tanah milik daripada seseorang yang dihibahkan, diwakafkan untuk tanah kuburan, yang dimana ada namanya ahli warisnya, yang dimana dia dikuburkan, dan itu dibongkar begitu saja semuanya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau makam kita, makam keluarga kita dibongkar sama orang lain, apa yang Bapak lakukan? Marah tidak? Bapak Ibu sekalian, maksudnya perang di Ponorogo itu sama Belanda bukan dikarenakan masalah tanah juga, tapi melaksanakan gara-gara bahwa makam daripada keluarga Pangeran Diponegoro dibongkar oleh Belanda. Itu telah terjadi. Mbah Priok mau dibongkar, itu terjadi perang. Kita di sini masyarakat Tionghoa, makamnya digali, disuruh bakar, ditepati, teriak, enggak, karena gampang. Kalau macam-macam kita mau aja, Cina itu. Tapi sama saya sebagai ketua kumpulan kami tidak akan pernah satu pun saya untuk namanya bicara. Jangan pernah ada konsoliman di antara kita. Saya secara ras, saya adalah lahir dari keluarga Cina. Tapi secara agama yang saya anut, saya memilih untuk menjadi saudara kita semuanya. Sebagai seorang muslim, kita tidak pernah boleh mengambil satu jengkal tanah apapun juga yang bukan milik kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya panjang dikit. Di sana terjadi di Wonocala terjadi penjual belian tanah secara ilegal. Satu menggunakan STK karton kesepuhan, dua menggunakan sporadik. Jumlahnya sangat banyak, ratusan atau miliaran. Yang terima siapa? Saya terima? Enggak. Saya baru jadi ketua kumpulan tahun 2022 bulan Juni. Saya